Hah? Apa sih tujuannya kita mempelajari teologi ya secara lebih detail? Yang pertama, memampukan kita sekali lagi untuk lebih mengenal, memahami, mengetahui, mempercayai Tuhan ya dengan bertobat, terima Yesus secara pribadi dalam hati, pikiran, dan totalitas hidup kita. Intinya sebenarnya, kalau orang belajar teologi ya, dia harus mengalami pertobatan dan kelahiran baru kepada Kristus. Saya mau kasih sebuah contoh yang sangat luar biasa di dalam kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai 5. Ada seorang teolog namanya Nikodemus. Dia ini tokoh agama dari kalangan orang Yahudi Farisi pula. Dia ini sebenarnya memahami, membaca banyak kitab. Perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Tapi dalam suatu waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia menyanjung Yesus dengan segala prestasi, karya, kuasa Yesus yang luar biasa. Di mana Yesus itu bisa melakukan mujizat, termasuk menghidupkan orang mati, dan menyembuhkan, melenyapkan segala bentuk sakit penyakit. Tetapi, waktu Yesus tantang Nikodemus ini untuk dilahirkan kembali secara rohani, dengan bertobat dan percaya bahwa Yesus yang di hadapannya itu adalah Tuhan, dia bingung, bahkan dia menolak sebenarnya. Itu menandakan bahwa ada seorang Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, seorang teolog, membaca, mempelajari kitab PL dan PB. Tapi dia tidak paham dan tidak mengerti tujuan teologi, tujuan dia mempelajari Alkitab PL dan PP, yaitu yang pertama bertobat kepada Yesus. Dia nggak paham. Ini memberikan sebuah contoh yang konkret bahwa ada banyak orang di zaman modern sekarang ini memahami, mempelajari Alkitab PL dan PB sampai meraih gelar sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, profesor dalam bidang teologi, sekaliber Nikodemus. Tetapi belum tentu sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Nah itu sudah digambarkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 5 melalui apa yang saya jelaskan tadi tentang perkataan Nikodemus tadi. Maka hal ini akan mengingatkan kita. Waktu kita belajar teologi, waktu kita belajar firman Tuhan pikir Alkitab, kita harus mengalami pertobatan, kelahiran baru di dalam Kristus. Inilah yang saya kira belum dialami oleh banyak para pendeta-pendeta. Pertobatan dan kelahiran baru. Ini juga yang dialami, ini juga yang tidak banyak, yang belum dialami oleh banyak para teolog, dosen-dosen sekolah teologi. Di mana mereka belum sungguh-sungguh mengalami pertobatan kelahiran baru dalam Kristus. Sekalipun mereka belajar Alkitab, belajar teologi, bahkan sampai menjadi dosen teologi, serta menjadi pendeta. Hasil akhirnya apa? Tidak kita jumpai pertobatan kelahiran baru di dalam diri para hamba-hamba Tuhan, oknum-oknum hamba Tuhan yang belum bertobat itu. Akhirnya apa? Seringkali totalitas hidupnya menjadi batu sandungan bagi jemaat. Maka tidak heran kalau ada oknum-oknum hamba Tuhan juga ya banyak melakukan dosa. Karena belum mengalami pertobatan dan keadaan baru sekalipun dia belajar. Apalagi akan makin sulit, akan makin minim mereka bertobat kepada Kristus. Karena pemimpin rohaninya, pendetanya, gembala sidangnya belum memaknai tujuan teologi itu, yaitu apa? Pertobatan dan kelahiran baru kepada Kristus. Ya, sebelum saya jadi hamba Tuhan, sebelum saya memahami dan mendalami lebih jauh tentang teologi, sebelum saya menjadi dosen teologi, ya, saudara, langkah yang pertama yang saya alami, yang saya lakukan, yang saya putuskan adalah bertobat dengan secara pribadi. Tahun 1990. Mengapa? Karena bagi saya pertobatan kelahiran baru itu hal yang pertama dan yang paling mendasar yang harus dipahami setiap orang. Waktu dia mau belajar firman Tuhan. Waktu dia mau belajar teologi lebih dalam lagi. Maka saudara, sekali lagi, kalau kita mau belajar Alkitab dengan benar, kita harus mengalami perjumpaan dulu kepada Kristus. Yang kedua, tujuan daripada kita mempelajari teologi adalah menolong kita untuk itu firman di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Ada banyak oknum-oknum hamba Tuhan, oknum-oknum teolog, pendeta, dosen sekolah teologi tidak menjadi, bahkan menjadi batu sandungan.
Kenapa ada banyak orang Kristen? Lahir dan besar di kota. Tidak pernah alap dalam ibadah, dalam berdoa, baca. Karena firman itu berhenti hanya sebatas di otak. Firman itu berhenti hanya sebatas menjadi penambah pemahaman pengetahuan. Firman itu hanya menjadi sebatas menambah gelar STH, MTH, DTH, profesor dalam bidang teologi. Nah, karena firman itu tidak sampai dipraktek. Maka untuk itu semuanya Yakobus pasal 2 ayat 20, Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kata Yakobus, itu sama dengan kita menipu diri kita sendiri. Waktu kita belajar Alkitab, mendalami teologi, hal yang kedua, kita harus sungguh-sungguh menghidupi, mempraktekkan firman itu sendiri. Ini juga yang saya lakukan di dalam realitas kehidupan saya sehari-hari. Semakin banyak firman Tuhan yang saya baca, yang saya renungkan, semakin banyak pula firman Tuhan yang saya lakukan dalam tindakan, perbuatan, dan totalitas hidup saya. Semakin banyak firman Tuhan yang saya dalami, yang saya pelajari. Juga, saya semakin komited mempraktikkan firman itu dimanapun dalam situasi apapun juga. Mengapa? Karena saya belajar Alkitab, karena saya belajar mendalami teologi, harus semakin banyak firman yang harus saya baca. Ini yang harus juga kita pakai. Semakin banyak firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar dalam khotbah minggu, belum lagi lewat media sosial, maka harus semakin banyak pula tindakan, perilaku, perbuatan kita yang mempraktekkan firman Tuhan sendiri. Kalau sudah di sini cara hidup kita, cara berpikir kita, maka kita dapat menjadi saluran. Kita menjadi terang dan garam, kita menjadi telur. Saya pernah ingatkan lagi contoh kasus dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 22. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya apa, saudara? Orang memastikan orang yang rajin berdoa saja tapi tidak melakukan firman Tuhan, tidak ada guna. Orang yang rajin baca Alkitab tapi tidak melakukan firman Tuhan, tidak berdampak, tidak bermanfaat. Orang yang banyak mendengarkan khotbah firman Tuhan pagi, siang, malam, tapi kalau tidak menghidupinya di hadapan Tuhan, nol. Ini mau menekankan pentingnya kita melakukan firman. Ya, Kristus menegur orang-orang Farisi di kitab Perjanjian Baru. Karena seringkali hanya jago mendebat firman Tuhan. Mempertanyakan pengajaran Yesus. Tapi nol dalam praktek. Nol dalam tindakan. Nol dalam hal action. Itu jadi persoalan. Lalu selanjutnya di Matius 7 ayat 21-22. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Menarik nih ayat ini. Dikatakan di sini orang-orang ini senang membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah pengajaran. Ya, bahkan lagi mereka ini juga, ya, bernubuat pakai nama Tuhan pula mereka mengklaim, mengusir setan pakai nama Tuhan mereka klaim. Ya, dan banyak lagi. Tapi Tuhan mengatakan di dalam ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah engkau daripadaku. Bahkan Tuhan tuduh mereka sebagai pembuat kejahatan. Tuhan sampai mengatakan tidak mengenal mereka. Oke. Tuhan mengusir mereka dari hadapan Tuhan alias tidak masuk surga kan sebenarnya itu. Bahkan mereka dituduh membuat kejahatan. Sekalipun mereka senang berseru-seru memanggil nama Tuhan. Senang baca Alkitab. Sering mengusir setan. Sering menyembuhkan sakit penyakit. Persoalannya adalah karena mereka ini Bapak Ibu tidak memakai kasih kuasa daripada Tuhan. Belum mengalami pertobatan dalam Kristus. Sekalipun mereka mengatakan melakukan itu demi nama Tuhan, tapi itu hanya di mulut. Tapi pada realitasnya mereka tidak pakai kuasa Tuhan. Dan Tuhan tidak merasa mendistribusikan kuasanya bagi mereka itu untuk apa? Menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, termasuk juga mengusir setan dan bernubuat. Tidak. Mereka hanya mencaplok nama Tuhan supaya kelihatan rohani di hadapan Tuhan, padahal Tuhan.
Semakin kelihatan rohani di hadapan orang lain. Tetapi tetap di hadapan Tuhan rohana. Belum sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Lagi yang kedua mencerminkan sebenarnya. Orang-orang ini tidak menghidupi firman Tuhan. Tidak melakukan firman Tuhan. Sekalipun mereka banyak baca firman Tuhan. Banyak hidup mereka jauh. Sekalipun mereka ini bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir simbolis. Tapi tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Maka pertanyaan kritisnya, kuasa yang dari mana yang dipakai oleh mereka-mereka ini mengusir setan, melakukan mujizat itu sudah pasti bukan dari Tuhan, tapi dari simbolis, dari iblis. Oh bisa? Yes. Lihat. Para peramal-peramal itu, dukun-dukun itu. Lihat. Waktu Yesus dicobai iblis 3 kali. Selesai berpuasa 40 hari, 40 malam di padang. Dia juga bisa menunjukkan kepada Yesus kuasanya. Menciptakan sebuah kota yang begitu megah. Dan dia tunjukkan kepada Yesus. Dan dia katakan kepada Yesus, kalau engkau menyembah aku, maka engkau menjadi penguasa total atas kota itu. Itu menjadi cerminan. Iblis memberikan kekuatan, kesehatan, kekayaan, kemakmuran, naik. Tapi semuanya itu sifatnya sementara. Dan perlu saya ingatkan. Kalau saudara memakai kuasa dari iblis untuk sembuh dari sakit penyakitmu, kalau saudara memakai kuasa daripada iblis supaya engkau naik tingkat, supaya engkau jadi ASN, supaya engkau jadi pengusaha, nggak ada yang gratis bagi iblis. Suatu saat akan ditagih, nyawamu harus engkau persembahkan kepada dia. Maka nggak usah pakai kuasa dari iblis, cukup pakai kuasa Tuhan. Karena Tuhan tidak meminta ya nyawamu untuk dimusnahkan oleh Tuhan. Enggak. Tapi Tuhan hanya minta berikan hidup yang terbaik, maka Tuhan semakin memberi. Lagi, saya mau ingatkan, belajar teologi itu. Kita semakin banyak mempraktikkan firman Tuhan. Maka bagi rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan yang sudah lulus sarjana teologi, doktor teologi, master teologi, profesor teologi, engkau harus lebih mempraktikkan firman Tuhan. Lebih banyak, lebih total di dalam hidupmu. Karena itu, firman Tuhan yang kau dalami, yang kau percayai. Karena untuk itulah kenapa engkau punya gelar STH, MTH, doktor, profesor, dan teologi. Tapi kalau nol praktek hidupmu, kalau makin bisa engkau lakukan, engkau menipu Tuhan, engkau menipu orang lain. Itu Alkitab jelas. Maka sekali lagi Bapak Ibu, semakin banyak firman Tuhan yang saya baca, saya komitmen semakin banyak pula saya praktek. Semakin Tuhan tambahkan pemahaman, pengetahuan, gelar teologi saya. Ya, mulai dari S2 MA, MPD, doktor ministry, doktor teologi. Ditambah lagi, Tuhan kasih saya kesempatan menjadi pendeta. Semakin banyak firman Tuhan yang saya lakukan, yang saya praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa? Karena itulah tujuan daripada mempelajari Alkitab atau mempelajari teologi. Yang ketiga, untuk belajar teologi. Menolong kita supaya makin lebih efektif dan juga produktif untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik dalam khotbah, baik dalam mengajar, dan juga di dalam memberitakan Injil di dalam setiap ruang waktu kesempatan kepada siapapun juga. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 jelas. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku kata Tuhan, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau orang belajar Alkitab semakin banyak, orang dapat gelar STH, MTH, MDTH, profesor dalam bidang teologi. Orang itu semakin lebih sering, berani, aktif dan kreatif memberitakan Injil kepada siapapun juga. Dalam situasi apapun juga. Dia harus makin lebih maksimal untuk memberitakan firman. Untuk mengajarkan firman Tuhan. Untuk mengkhotbahkan. Di samping dari menghidupi firman Tuhan. Yang menjadi persoalan terbesar hari-hari ini adalah banyak orang meraih gelar STH, SPD, sarjana pendidikan Kristen gitu ya. MTH, Master Pendidikan Kristen, Doktor Teologi, Doktor Pendidikan Kristen, Profesor dalam bidang teologi. Tetapi makin takut memberitakan Injil. Banyak makin tidak menarik pengajarannya.
Dia makin bermutu. Kenapa? Karena mereka salah mempergunakan gelar-gelar teologi atau juga pemahaman pengetahuan Alkitab itu sendiri. Udah sering saya pening. Waktu saya kuliah program doktoral yang kedua, saya banyak menantang teman-teman saya kelas program doktoral itu. Mari kita beritakan Injil. Mereka pada ketakutan. Soal jantung. Padahal itu dokter teologi loh Bapak Ibu. Bahkan ada di situ yang udah meraih satu gelar doktor. Dia meraih gelar doktor yang kedua. Tapi takut, takut Injil. Apa yang terjadi? Berarti ada yang salah. Nah, kalau pemimpinnya saja begitu, apalagi lebih lari lagi mereka. Kabur untuk beritakan Injil. Kalau lihat pendeta mereka, pemimpin mereka tidak lebih berani beritakan Injil. Jadi penting kita pahami, saudara. Kita belajar teologi, kita belajar Alkitab. Membuat kita makin powerful memberitakan firman, memberitakan Injil kepada siapapun. Maka dari dulu saya senang memberitakan Injil kepada siapapun juga, kepada agama apapun juga. Disertasi saya, doktor ministry dan doktor teologi, itu selalu bicara tentang penginjilan. Tesis saya, MPD, itu bicara tentang penginjilan. Karena saya sadar, saya belajar firman Tuhan, saya belajar teologi, harus saya makin efektif bertekan ini. Dan puji Tuhan, di saudara kita seberang, agama lain, sudah banyak yang Tuhan kirim untuk menginjili bertobat di rumah Yesus. Sebagai bukti, saya menjadikan teologi itu belajar membaca, memahami Alkitab, harus saya efektif memberitakan firman.